Ngaji. 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 Sangat nomor siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara Lato-lato Ramadan Lungguh Anteng Thalabul Ilmi Ramadan SMK Negeri 1 Kaligondang bersama saya Yuni Setiawati yang pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh Bapak Hasan Bisri. Ya, Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang adab yang ada dalam kitab Taisirul Khalaq. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab kekerabatan atau persaudaraan. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja kepada pemateri Bapak Hasan Bisri, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas atau akan membacakan tentang hak-hak kerabat. Nah, dari kitab Taisirul Khalaq akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qurabati utawi piro-piro hake kerabat. Aqaribul insan utawi piro-piro kerabate menungso iku hum utawi kerabat iku zawu rahimah piro-piro wong kang anduweni sanak raket. Ya, jadi yang disebut pira-pira kerabat atau kerabat itu adalah beberapa orang yang memiliki garis nasab atau keturunan. Waqad amaro lan temen wus perintah sapa Allahu Gusti Allah biwaslir rahimi kelawan nepung sanak raket. Allah telah menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi atau ya nepung sedulur. Wanaha lan nyegah sapa Allah ngangkot ngiha saking megot tali silaturahim. Qala us ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ngendikane yaqulu usdawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ana utawi ingsun iku ar-Rahmanu zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Wa hadhihir rahim utawi iki welas asih iku istaqoktu ngetung sapa ingsun laha maring sifat rahim isman ing aran min ismi saking aran ingsun. Jadi sifat rahim atau welas asih itu termasuk salah satu daripada namanya Allah Subhanahu wa taala.
faman wasolaha mongko utawi sapane wong iku wasolaha nepung sapa wong ing kerabat wasol tuhu mongko nepung sapa ingsun ing wong. Barang siapa yang nyambung atau merangkul kerabat, maka Allah akan merangkul atau nepung orang tersebut. Waman utawi sapane wong iku qata'aha megot sapa wong ing silaturahim batat tuhu mongko megot sapa ingsun ing wong. Jadi kebalikannya, ketika ada orang memutus silaturahmi, maka Allah memutus hubungan dengannya. Falihada mengokrono mengkono masalah yambahi sayubyo lil insani kaduwe menungso apa kang prayoga muraatu hukukihim ngrekso piro-piro hake kerabat. Wal qiyamu lan jumenengi biha kelawan hukuk fala yu'dhi mongko aja nglarakake sapa insan ahadan ing wong swiji minhum saking kerabat bifi'lin kelawan penggawe wala qaulin lan pengucap wa ayyatawaddu'a lan yento andap asor sapa insan lahum maring kerabat. Jadi salah satu menegakkan haknya kerabat adalah tidak menyakiti salah seorang dari kerabat itu, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan yang baik itu adalah merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Andap asor dalam bahasa Jawanya itu tawadu, ya, andap asor merendahkan hati kepada kerabat. Wa ayyatahammalalan yento nanggung sopo insan adahum ing pilorone kerabat wala tatawalu lan ora unggul-unggulan sapa kerabat ngalehi ing atase insan. Wa ayas ala lan yento takon sapa insan aman saking wong yahibu kang ora ana minhum saking kerabat. Jadi nek ana kerabate sing ora keton itu ditanyakan, ini kemana ini bagaimana kabarnya ini, bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Wa ayyu sa'ida lan yento nulungi sapa insan hum ing kerabat fil husuli ing dalem ngasilake ala maribihim ing atase piro-piro kebutuhane kerabat. Ya. Jadi nulungi penghasilannya kerabat. Ya, kerabatnya lagi repot ditulungi, diberi pertolongan. Idza qadaro arikalane kuwasa sapa insan. Ya, nek lagi kober, lagi ada waktu nggih. Wa ayam nangalan yento nyegah sapa insan nganhum saking kerabat ad-dororo ing bahaya. Mata amkana ing dalam selagine kongang sapa insan. Ya, jadi tadi mencegah sesuatu yang membahayakan kerabat. Nah, selagi masih mampu siapapun itu masih mampu untuk mencegah bahaya yang akan menimpa pada kerabatnya. Wa ingkanu lan inyento ono sapa kerabat ghaira muhtajin ing wong kang ora butuh ila syai'in maring sewiji-wiji min dalika saking mengkono hajat
fa alaihi mongko wajib ing atase insan apa kang wajib ayyata'ahadahum yen to ngancani janjeni maaf ayyata'ahadahum yen to janjeni sapa insan ing kerabat biziyarati kelawan tilik atau ziarah. Jadi ketika ada yang butuh sesuatu kemudian menghubungi kerabat, maka salah seorang di antara mereka itu janjeni ya semaya ya nanti kalau sudah ada waktu saya ke situ ya, untuk memberikan solusi dan lain sebagainya. Ya, itu sedikit tentang hukukul ghurabat. Begitu Bu Yulis. Ya, terima kasih Pak Hasan, ini materinya sangat bagus sekali ya tentang persaudaraan, kekerabatan. Nah, ya. Ini kadang kita di masyarakat kita itu kan ada yang namanya tingkat ekonomi dalam keluarga pun berbeda-beda. Betul sekali. Nah, biasanya kalau yang agak tinggi atau yang mungkin ini ya ekonominya lebih lah ya dari yang lain, itu kadang yang kurang itu merasa minder atau merasa bagaimana kurang percaya diri. Nanti kalau saya main ke sana dikiranya mbok mau minta. Nah, itu bagaimana itu Pak? Iya, jadi di dalam kekerabatan dalam hal ini masih ada garis keturunan ya, nasab itu memang kalau sudah dikaitkan dengan yang namanya ekonomi itu akan timbul beberapa persoalan ya, beberapa masalah. Salah satunya diantaranya adalah ketika ada terjadi gap antara keluarga yang satu dengan yang lain, kemudian terjadilah seperti itu tadi ya, yang cenderung ekonominya di bawah rata-rata itu cenderung minder ketika mau bertemu dan lain sebagainya, itu merasa malu ya. Kemudian bukan hanya malu karena tingkat ekonominya yang berbeda, tetapi malu nanti dikira mau minta tolong dan lain sebagainya. Iya, itu yang biasanya seperti itu. Iya. Nah, ini memang sesuatu yang sering sekali terjadi dan itu memang ada baiknya juga. Ada nilai positif dan ada nilai negatif. Positifnya adalah ketika yang berekonomi tinggi atau dalam hal ini kesejahteraannya lebih tinggi itu sering bergabung atau bergaul dengan yang ekonominya rendah. Nanti di saat-saat tertentu ketika sedang melakukan atau menginginkan sesuatu itu tidak bisa diimbangi oleh yang ekonominya rendah. Oleh karena itu ada baiknya ketika yang ekonomi rendah itu tidak terlalu sering berdekatan dengan yang ekonominya tinggi. Nah, ini nilai positifnya adalah di situ. Jadi tidak akan terjadi kepundal-pundal apa ya, bahasa Jawanya itu kepundal-pundal apa itu? Ya harus jadi merasa ingin menyamai. Nah, gitu. menyamai tapi dalam tanda kutip di situ nggak mampu, dalam keadaan ekonomi kurang itu nggak mampu, maka itu akan memberatkan bagi si ekonomi rendah itu. Lah, bagi yang itu nanti merasa lebih unggul dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada baiknya ketika tidak terlalu dekat. Kemudian yang sisi negatifnya adalah ketika tidak pernah bertemu, tidak pernah berkumpul, ini lama-lama akan menjadi seperti putus tali silaturahminya. Lah, ini kalau sudah putus silaturahmi, ini Allah juga sudah memutus tadi seperti saya sampaikan bahwa ketika orang itu memutus silaturahmi dengan keluarganya, maka Allah memutus kasih sayangnya terhadap orang itu, maka hidupnya itu jauh dari keberkahan. Nah, makanya tetap ada jaringan silaturahmi, tetap bertemu, tetap berkumpul, meskipun tadi ya tidak menunjukkan kekurangannya, tidak menunjukkan butuhnya kita bantuan mereka, akan tetapi ketika memang sedang butuh ya jangan segan-segan, karena yang pertama kita mintai pertolongan itu memang yang paling baik adalah keluarga kita sendiri. Ya. Seperti ya. itu. Ya memang yang namanya keluarga bagaimanapun ya
akan yang pertama kita minta tolong. Iya, betul Oke. sekali ya. Tapi ya jangan terlalu sering minta tolong. Nah, ya, oleh karena itu bagi orang atau keluarga yang berekonomi tinggi, jangan lupa bahwa di sekitar kita itu ada pohon pisang, yang mana pisang itu ketika berbuah maka tidak satu pohon itu kemudian pisangnya besar semua, itu kan enggak. Pasti ada yang ujung itu namanya apa? Petiti apa ya? Yang paling kecil petiti, yang paling ya. kecil, petiti atau petoto. Itu Kecil kan petiti itu, Pak. ibaratnya keluarga itu ya. Keluarga itu tidak mungkin semuanya itu akan sama dalam hal ekonominya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Qur'an itu juga dijelaskan ketika ada yang berlebih atau dalam hal ini adalah ekonominya makmur lah ya, itu yang paling berhak dibantu oleh orang itu adalah keluarganya dulu. Seperti itu. Karena ini tadi di dalam keluarga itu pasti ada tadi gambaran dari pisang adalah ayat Allah yang kauniyah itu, bahwa keluarga pasti ada yang petiti. Meskipun seumpama ini ya, ada yang penghasilannya satu bulan mungkin 100 juta, kemudian adiknya 50 juta per bulan, adiknya lagi 75. Nah ini yang satu nih misalnya adalah penghasilannya hanya 25, ini termasuk petiti dari keluarga itu. Nah kalau dibandingkan dengan keluarga lain itu sudah termasuk kaya, tetapi di dalam keluarganya sendiri dia termasuk paling miskin. Nah ini yang perlu dibantu oleh keluarga itu tadi. Oke, jadi harus tetap jalin silaturahmi seperti itu. Ya, jadi kita tetap harus menjalin silaturahmi. Iya, Ya sekali. intinya ya kita tidak menunjukkan kelemahan kita ya di depan keluarga kita ya gitu ya Pak ya. Nah Betul terus sekali. ini lagi Pak, di masyarakat itu kan ya ada, nggak semuanya sih ada. Biasanya yang misalnya itu teman. Iya, Nah teman. mungkin satu level ya mungkin secara ekonomi ataupun pokoknya intinya lebih dekat gitu, satu level. Iya. Dan malah mereka seakan-akan itu lebih rekat daripada keluarga aslinya. sendiri. Iya. Nah itu bagaimana itu Pak? Iya. Jadi ini tadi ya, untuk menjawab ini saya bacakan sebuah ayat di surat At-Taghabun ayat 15 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Jadi sesungguhnya di balik hartamu, di balik anak-anakmu itu ada fitnah. Nah, salah satunya adalah buktinya apa? Ketika orang itu yang diunggulkan adalah ekonominya, dia akan lebih dekat dengan orang yang ekonominya sama. Ketika orang itu kemudian mengunggulkan mungkin akidahnya, cara berpikirnya, itu akan lebih dekat dengan orang-orang yang seide atau sefrekuensi pemikirannya. Nah, di dalam keluarga itu seperti tadi saya katakan ya, ada petiti, ada yang gede, kemudian nanti tingkat kecerdasan berbeda-beda, watak juga berbeda-beda. Ini akan menimbulkan fitnah ya. Fitnahnya salah satunya adalah ketika berbeda pendapat, berbeda ide, itu nanti akan cenderung menjauh. Nah, ketika orang itu sudah menjauh, menemukan teman yang sefrekuensi, itu biasanya cenderung lebih dekat. Akan tetapi kedekatan ini hendaknya tidak kemudian melupakan keluarga asli. Biar bagaimanapun orang yang nanti akan benar-benar mengurusi atau mempedulikan kita ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang terpuruk, itu pasti adalah keluarga kita sendiri ya. Jadi orang lain itu bisa jadi dekat dengan kita ketika kita sedang sukses saja. Tapi yang namanya keluarga asli itu baik sukses maupun tidak, itu tidak akan terputus nasabnya. Di sisi Allah juga tidak terputus. Oleh karena itu meskipun dekat dengan teman, tetap jangan pernah mengesampingkan keluarganya. Seperti itu. Iya. Ya betul sekali Pak ya. Jadi memang keluarga itulah tempat kita Pak kembali. Nah, ya, tempat kita kembali sebenarnya keluarga. Ya.
ini bahasan yang sangat menarik sekali ya Pak. Iya, Semoga kita bisa tetap menjalin hubungan silaturahmi kita, kekerabatan kita, sehingga dengan keluarga tetap akur ya Pak. Amin, Ya, amin, ya. amin. Ya. Ya, mungkin ada kata-kata yang bisa disampaikan intinya ringkasan ataupun Oke, apa oke. untuk pada pemirsanya semuanya dulu Pak. Iya. Intinya dari hak-hak kerabat ini mari kita usahakan agar kita bisa memenuhi hak-hak kerabat kita, yang mana kita harus menjaga kasih sayang kita, menjaga tingkah laku kita, menjaga ucapan kita. Karena ketika kita salah tingkah, salah berkata, itu bisa menyebabkan yang tadinya keluarga bisa menjadi musuh. Nah, ini na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai di antara kita ada yang seperti itu, karena memang di kenyataannya banyak yang seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau sudah berbicara tentang hak waris, nah ini bisa menyebabkan yang tadinya kerabat keluarga itu malah menjadi musuh. Nah, ini jangan sampai ya. Tadi ya, di dalam keluarga, di dalam anak, di dalam harta itu ada fitnah. Salah satunya adalah kita sering mendengar istilah di dalam lingkungan kita, nek perek mambu TA1, nek adoh mambu wangi ya. Ya, ini mohon maaf, ini mangan dan kotor kata-katanya. Yang dekat bau tai, yang jauh bau wangi. Nah, ini untuk menghindari seperti itu adalah bagaimana kita memenuhi hak-hak kerabat kita, bagaimana kita menjaga akhlak kita terhadap kerabat kita. Insya Allah dengan jaganya akhlak kita terhadap kerabat, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Baik dekat maupun jauh, itu tetap semuanya wangi di hati kerabat kita masing-masing. Amin, Seperti amin. itu. Ya, terima kasih Pak, ini untuk materinya sangat menarik sekali. Ya, sama-sama. Seperti disampaikan tadi bahwa semoga kita bisa menjalin ukhuwah kita dengan kerabat kita ya, menjadi keluarga yang bisa saling menjaga dalam keadaan Betul, apapun. betul. Ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.